محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة كرام الله وتعالى, kalau kita lanjutkan kajian ayat bersama tafsirnya dari surah Al-Qadar atau surah Al-Insan ayat 23 sampai terakhir 31 kepada membaca bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Maskur Bilbarik. Kita mulai ayat yang ke-23. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna sesungguhnya kami, yaitu Allah, Zat yang Maha Satu. Mestinya ana. Ada inna menjadi inni atau innani. Kenapa menggunakan dhamir nahnu? Memiliki makna kami, padahal Allah itu Zat yang Maha Satu. Apa fungsinya? Menghaluskan bahasa untuk menunjukkan takdim akan keagungan Allah. Atau ada pihak yang diperserikatkan oleh Allah di dalam proyek penurunan Al-Quran, bukan karena kelemahan Allah, tapi Allah menghendaki dan itu ada hikmahnya. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, ditambah dengan nahnu. Lafadz inna itu dari inna dan nahnu menjadi inna. Nahnunya menjadi dua. Apa fungsinya di sini? Sebagai takkidun lismi inna, penguat untuk isim inna. Sehingga susunan bahasa seperti ini tidak perlu diragukan lagi, karena bersifat pasti. Au inna itu sebagai dhamir fasl. Tapi kalau dilihat dari pelajaran ilmu usul tafsir, apa itu dhamir fasl? Nah, kita istiwajah. Ayo Din jawab apa dhamir fasl.
Gak lali to. Wonten. Supe dek mben supe. Kayak ilmune keling dicekel liling ya. Apa ujian lali terus piye. Huruf tetapi penampilannya dhamir munfasil rafa. Cirinya terletak di antara mubtada dan khobar yang kedua-duanya adalah ma'rifat. Inna ada nahnu, lalu nahnu depannya sudah ma'rifat, belakangnya sebagai khobar. Ternyata di sini tidak ada. Mestinya khobarnya itu adalah isim juga yang itu ma'rifat. Yang ada adalah dengan nazzalna. Maka dikatakan au atau dhamir fasl. Maka kembali kepada potensi pertama, nahnu di sini sebagai takkid. Penguat, bukan dhamir fasl wallahu a'lam. Sesungguhnya kami ada inna penguat ditambah nahnu lebih kuat lagi. Sesungguhnya kami betul-betul nazzalna menurunkan alaika kepada kamu wahai Rasul sallam al-Qur'ana Quran ini tanzilan dengan beransur-ansur. Lafadz nazzalna khobaru ina, khobarnya ina, ada mubtada ada khobar. Ai maknanya fassalnahu, kami bikin berpasal-pasal, berkelas-kelas, berarti beransur-ansur, bertahap. Al-Quran 30 juz merentang selama 23 tahun. Pertama diturunkan dengan Iqra, di ayat pertama dari surah Al-Alaq. Lalu Al-Mudaththir, perintah untuk dakwah, selang beberapa hari keduanya sama-sama di Ramadan, di malam Qadar. Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Lalu merentang panjang selama 13 tahun di Makkah, turun beransur-ansur. Selama 10 tahun ketika di Madinah, turun beransur-ansur. Apa ayat terakhir yang turun? Wa ta'awanu al-birri wat taqwa wa la ta'awanu, bukan itu. Apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu yang terakhir. Itu merentang panjang. Itu bukti nyata diturunkan secara beransur-ansur. Fassalnahu walam nunzilhu, dan kami tidak menurunkannya jumlatan wahidatan, satu paket lengkap. Quran keliang-keliang gedebuk jeblok ngedun, nah, bukan begitu. Nah, berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam, 40 hari diturunkan Taurat lengkap, nggak beransur-ansur. Tapi kalau Al-Quran secara beransur-ansur, dan itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Duka lali. Iya. Nah, Islam diapal nih. Metu sallallahu alaihi ujian. Fasbil li hukmi rabbik, maka bersabarlah kamu untuk menerapkan hukum Allah Rabbmu, alaika yang diturunkan kepada kamu, bitablighi risalatihi, dengan menyampaikan risalah taujih dari Allah. Apa makna risalah? Taujih, arahan, sampaikan, dakwahkan, ajarkan, bacakan, jelaskan. Orang tanya, jawablah sehingga nanti paham. Quran jangan dibaca saja, walau membaca itu berpahala, tapi enggak cukup hanya dibaca saja, wajib dipelajari maknanya. Afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka kok enggak mau bertadabbur, enggak mau memahami? Emangnya di otaknya itu ada sumbat
Di hatinya itu ada sumbat sehingga nggak paham. Berarti harus dipahami sehingga bisa beramal, bisa berdakwah. Wala tuti minhum, dan jangan kamu taati dari mereka. Ai al-kufari, dari orang kafir. Asiman, pendosa, wala kafuron au kafur, atau orang yang banyak kufurnya. Usaha orang kafir untuk menghentikan dakwah itu banyak. Pertama, cara lembut, nggak mempan cara keras. Apa cara lembut yang mereka tawarkan pada Nabi SAW? Ya Muhammad, dah tinggalkan apa yang kamu bawa. Iman-iman potensimu hanya sebatas untuk itu. Bila kamu pengen jadi orang nomor 1 di tengah-tengah kami kokohkan. Bila kamu pengen mendapatkan kondisi hartawan wong sugih tersugih, kami siap, engkau wong sing paling sugih. Bila kamu ingin pendamping, wis milih sing endi. Atau kamu sakit butuh berobat, gak ada dana, tak cukupi. Tapi dakwahmu tinggalkan. Gak mempan. Akhirnya mereka membuat acara lain dengan kekerasan. Sampai di antara jawaban Nabi bila kita baca sirah, sampai mereka melobi kepada sang paman, siapa namanya? Pembela Nabi, Abu Thalib. Apa jawabannya? Hai paman, andaikan mereka meminta seperti itu dengan taruhan, bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku. Ini kira-kira permintaan bisa dituruti enggak? Iya, carane ngambil matahari. Sebatas wong sugih, oleh bojo akeh cek potensi, tapi andaikan mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, akhirnya saya suruh berhenti dari dakwah, enggak mungkin. Saya akan jaya dengan dakwah ini atau saya akan binasa dengan dakwah ini. Luar biasa kan semangatnya. Enggak seperti kisahnya Bal'am bin Ba'urah, dakwah kepada raja, ditawari diberi separuh kerajaan, harus dirabekne anak perempuannya, wis nglendir leleh. Kan boleh pondok semek golek duit toknya apa ngopeni bojone anake mara tuwa. Dakwah nyanti. Ora ngono ora payu rabi. Jenenge ndhisiki takdir. Ora ngono ora payu rabi. Ndhisiki apa? Ndhisiki takdir. Boleh kan ndhisiki takdir? Iya, jelas enggak boleh. Itu bisa bahaya besar itu. Itu diantara yang mereka tawarkan. Ketika tidak menerima, mereka ganggu. Puncaknya 13 tahun mereka ganggu terus. Mereka ngepung rumah Nabi SAW untuk dibunuh rame, lalu Allah loloskan. Akhirnya hijrah di Madinah dan jaya, lalu pulang ke Mekah sebagai raja. Akhirnya Mekah Madinah milik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu taati wong kafir. Kenapa? Kamu dakwah itu dijamin. Jangan takut ancamannya orang yang ngancam. Wala yakhafuna laumata laim, itu pribadi generasi pengganti, tidak takut ancamannya orang yang ngancam. Karena orang ngancam itu mereka terancam. Dan ancamannya kelasnya itu gertak sambal, karena mereka tidak bisa menentukan takdir. Kok ngancam-ngancam itu, dia itu memiliki kemampuan mengelola takdir yang mana. Sementara mereka sendiri terikat dengan takdir, buktinya menolak mati tidak bisa kok ngancam-ngancam. Makanya ngancam itu hakikatnya hanya gertak sambal. Ya sudah, gak usah didengarkan. Dan seperti itu boleh bungen tuwo, melebu tangan metu kiwa, artinya ancaman mereka gak usah dimasukkan di hati. Makanya jangan kamu taati para pendosa, orang banyak kufurnya. Contohnya siapa? Ka'utbah bin Rabi'ah wal Walid ibn Mughirah, di pasal yang lain Abu Jahal, atau yang lain-lain sopo, banyak sekali. Zaman sekarang pun juga demikian.
Qala keduanya mengatakan lin nabi pada Nabi SAW, irji an hadzal amri, Muhammad tinggalkan dari perkara ini. Dengan jaminan ini itu atau mereka akan ngancam. Wa yajuzu dan boleh ayurota bahwa yang dimaksud jangan kamu taati asim itu siapa? Kulla asimin wa kafirin, semua orang pendosa dan orang kafir. Yang mana? Yang mana saja, pokoknya masuk kriteria pendosa kafir jangan diikuti. Termasuk sibuk mencari dunia ditinggalkan dakwahnya, itu termasuk mentaati kayak begitu, tidak boleh. Sementara kerja itu bukan penentu rezeki, dakwah itu bukan perampas rezeki. Dicatat enggak ini? Kerja bukan penentu rezeki, dakwah bukan perampas rezeki. Catat enggak? Nah, penting ini. Kerja bukan penentu rezeki, dakwah bukan perampas rezeki. Catatan penting ini. Karena sebelum manusia ada Allah sudah kaya. Sebelum manusia ada sudah Allah menjamin semua rezekinya. Sementara rezeki itu sudah ada ketetapan dari Allah. Kerja itu masa batas sebab. Intisari hidup itu adalah doa. Kerja itu sebatas sarana. Ada doa ibadah, ada doa permintaan, ya Allah saya minta rezeki, lalu dilambari dengan intisar bertebaran di bumi. Doa sebelum bekerja, doa selama kerja, doa sesudah kerja. Jadi kerja itu sebatas sarana, bukan penentu rezeki. Makanya jangan ditinggalkan. Semua yang mengajak kepada dosa, ini umum ini, dan kekafiran. Wala tuti ahadahuma, dan jangan kamu taati salah satu dari keduanya. Ayyan kana, mana saja ada, fima ta'a ilai, terhadap apa yang dia mengajak kepadanya, joto taati, min ismin dari dosa, au kufrin atau dari kekufuran. Akhirnya orang itu berbagi, selebihnya nanti Allah melengkapi. Jatah yang sudah dijatahkan, rezeki ketika kita nggak mampu mengambil, nanti Allah yang akan mengantarkan sendiri. Rezeki yang dijatahkan, bila kita secara sebab nggak sempat mengambil, nanti Allah akan mengantarkan sendiri. Gimana caranya? Banyak caranya. Banyak caranya. Di antaranya ada orang itu sedang kesulitan ekonomi. Kerja keras sudah ia kerjakan, pol, tapi belum didapatkan. Ini bukti kan, kerja bukan penentu rezeki. Sudah kerja keras maring tulang, sementara dia tidak mau menempuh jalan haram. Di malam yang penuh kelaparan keluarganya, dia keluar kemana? Ke masjid untuk apa? Minta pada Allah. Karena malam bukan waktunya kerja, tapi malam waktunya berdoa. Ternyata di situ Allah mengantarkan rezeki dengan caranya apa? Ada raja yang kaya raya dibikin gelisah di tengah kekayaannya. Ada raja yang kaya raya dibikin gelisah dengan kekayaannya. Dia cari ketentraman. Dia cari ketentraman. Kemana? Keluar juga. Kemana? Menuju ke masjid untuk berdoa. Di tengah kondisi sunyinya, nggak semayan, dan ternyata mendengar ada orang itu melantunkan doa, mengungkapkan akan keluh kesah kekurangannya. Disitulah hatinya terbuka, lalu ia sumbangkan sebagian hartanya. Siapa yang bisa menggerakkan seperti itu? Ternyata dengan ia sumbangkan, Allah berikan ketentraman. Babel listrik kipas yang mau nyari kegeden, bahaya enggak? Konslet kobong, dilongi, akhirnya menjadi tenang putarannya. Ya begitulah, harta itu titipan.
Bila dibiarkan numpuk, itu ibaratnya kipas kegedean listrik, nanti akan terancam konslet dan obong. Hancur nanti. Bila sudah begitu, sudah ada gunanya. Ya, hisabnya nanti berat, tidak tepat nanti bisa terbakar. Itu contoh peristiwa Allah mengantarkan harta dengan caranya. Kisah yang lain, kisah tentara Abraha bergajah yang Allah hancurkan dengan burung ababil. Ketika kekuatannya tidak bisa dilawan, Abdul Muthalib sebagai pimpinan dipanggil oleh sang raja. Sebelum kamu dihancurkan, kamu minta apa? Jawabnya, ontaku yang 200 kamu rampas balekno. Tanya apa? Ya pancen kuwi duwekku kok. Tok rampas ya balekno. Yang kamu mau kan bukan ontaku. Tapi kan rumah Allah itu yang kamu mau. Balekno, aku pengen minggat. Karena saya diamanatin Joko, aku nggak kuat, kamu nggak bisa dilawan. Wis balekno, tak tinggal minggat berkuil tok pek-pek-peken. Ternyata ketika serahkan, kemudian Abdul Muthalib doa, menyerahkan penitipan penjagaan Baitullah kepada Allah. Ya Allah, saya nggak mampu, saya serahkan kembali kepadamu. Saya akan menjaga apa yang kau amanatkan dari harta yang saya miliki. Sekarang saya akan mengungsi. Ternyata Allah menjaga rumahnya sendiri. Dengan apa? Warsala alaihim toiron ababil. Banyak kan contohnya Allah mampu untuk menangani sendiri. Makanya kerja bukan kunci rezeki, dakwah bukan pengurang rezeki. Makanya perkara yang mengajak kepada dosa itu jangan dituruti. Termasuk yang sering terpikir oleh yang masih sedang belajar. Waduh, belajar ngene iki enggak menjanjikan ijazah yang enggak kena ngelamar pekerjaan. So ngelamar anak maratuwa ketompo apa ora? Kerjaku apa ngene iki. Begitu masuk wis bingung. Sapa? Menuso tutup pitik. Enggak usah dicari orangnya. Dan itu pemikiran siapapun itu berpotensi, bukan ABC saja. Rata-rata yang ngono kuwi. Makanya ayat ini membimbing kepada kita. Dakwah itu kegiatan yang paling penting. Kegiatan yang paling penting. Selebihnya itu sebagai sarana. Maka siapa yang terjun ke medan dakwah, pelaku atau pendukung dengan segenap yang dimiliki, berarti tanda-tanda keberuntungan. Makanya perkara yang mengajak kepada dosa, kekufuran itu tinggalkan. Ini luas ya pembahasannya ya. Perkara ngajak pada dosa, kekufuran itu macamnya banyak loh ya. Bukan tokoh A, B, C, tok, bukan. Termasuk kebutuhan sehari-hari malih sibuk kerja ninggalkan dakwah kan podo wae. Banyak kan kalau begitu yang nyet kepada dosa itu sehingga ditinggalkan dakwah itu banyak. Wadkuris maribak bukratan wa asila. Dan berzikirlah, sebutlah olehmu akan nama Allah Rabbmu fi sholati dikala sholat, bukratan di waktu pagi, wa asilan dan juga di waktu sore. Yakni yang maksud zikir pagi memiliki al-fajr, sholat subuh. Zikir sore adalah az-zuhra wal asra, sholat zuhur dan sholat asar. Bisa digabungkan semuanya. Setelah yang wajib sudah subuh bersama sholat sunnahnya, zuhur asar bersama sholat sunnahnya, ada zikir pagi, ada zikir sore. Ini masuk pada pembahasan semuanya. Masuk pada pembahasan semuanya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan di sebagian waktu malam, maka supaya kamu sujud ikhlas semata menghamba kepada Allah, yakni al-maghribah, sujud untuk melaksanakan sholat maghrib, tentunya bersama sunnahnya, wal isya dan sholat isya bersama sunnah. Wasabihul lailan tawila, dan malam yang panjang tasbihlah juga kamu, yaitu sholli at-tatawwa, sholatlah tatawwu, sholat sunnah fihi, di malam yang panjang. Kama taqaddama, sebagaimana sudah berlalu,
min sulusaihi au niswahu au nisbihi au sulusihi. 2/3 atau separuhnya atau sepertiganya. Itu modal mental di dalam berdakwah. Inna haulai sungguhnya mereka wong kafir yuhibbunal ajilah menginginkan yang segera, mengejar yang instan, yaitu dunia bersama isinya yang dinikmati langsung, dipandang, dipegang, didengarkan, dimakan dan dirasakan oleh indera-indera yang lain. Itu yang mereka kejar, yaitu ad-dunia, dunia. Wa yadharuna wara'ahum dan mereka meninggalkan sesuatu yang ada di belakang mereka, yauman tsaqil, hari yang berat. Makanya kita wajib nimbang, sana itu berat. Dunia enggak seberapa, ketika berat sudah berat. Bagaimana hari dikatakan hari berat? Dunia enggak seberapa, ketika berat itu sudah berat, padahal masih bisa saling tolong menolong. Lalu di sana lebih berat, karena dikatakan berat sudah enggak bisa saling tolong menolong. Seperti apa beratnya? Maka orang yang cerdas itu berpikir ke sana. Makanya derita dunia itu untuk nimbang. Ayo, dunia enggak seberapa ketika berat koyong ini, padahal masih bisa tolong menolong. Hanya mikir kerja apa ditampa ora nglamar marata wis susah. Lek nganti nglamar saka enggak ketampa nun terus piye? Nglamar anak maratuwa ora ketampa sik golek calon maratuwa sing liyane, iya kan? Emangnya maratuwa mek sitok calone. Sitok apa akeh? Itu ran ditampa satu pintu kan masih banyak pintu-pintu yang lain. Tapi bila sudah tidak diterima di pintu surga, neraka kan tempatnya. Berat enggak kalau begitu? Makanya ketika kita sedang susah itu kita bandingkan, lah ya susah nek donya gak sepiro wis kaya ngene, kaya ngopo susah akhirat. Makanya gak cengeng nanti. Gak cengeng. Gak jadi orang yang punya pendirian lemah. Tapi itu jadi pertimbangan. Kalau yang berat saja saya harus mampu, ini kecil berarti harus mampu, optimis. Harus optimis begitu. Memanut secara berpendidikan, anak yang berudul piro ya ora keluwen. Masa ora isin karo manut. Ya kono mpret kaji wis kaji, tungone kabul. Saneh alasane. Manut mpret bagian sirah putih jenenge mpret kaji. Golek pasporne ya biyen mpret kaji. Wong nglayani visane mpret kaji piro. Ya termasuk kelemahan jiwa, tidak boleh punya jiwa lemah seperti itu. Bismillah melangkah nanti Allah memberi. Kerja itu ketaatan, berbagi itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Itulah mereka meninggalkan perkara yang berat. Saking punya mana syadidan. Kapan itu hari yang sangat berat? Yaumal qiyamah, yaitu hari kiamat. La ya'maluna lahu, di mana mereka tidak memiliki amal untuk kepentingan akhirat karena semua potensi habis untuk cari dunia dan dunia. Nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Nahnu kami khalaqnahum mencipta mereka, wasyadadna dan kami kuatkan, punya mana qawaina kami kuatkan, asrahum punya mana a'dhahum anggota tubuhnya, wa mafasilab dan juga sendi-sendinya. Tulangnya kuat, ototnya kuat, kerja apa-apa kuat. Sampai kaumnya Nabi Hud, kaum Ad itu waktu gede junjungi kaya junjungi kerikil. Kenapa? Ya, kuatnya tubuh mereka. Allah yang membuat semuanya itu. Makanya kita wajib mensyukuri kekuatan kita itu untuk ketaatan. Wa idza syi'na, bila kami sudah mau, badalna akan kami jadikan, akan kami ganti. Yaitu ja'alna amsalum, kami jadikan semisal mereka. Karena enggak syukur dihancurkan, ganti yang lain.
Ini merupakan peringatan. Jangan gunakan kenikmatan dari Allah, kekuatan itu untuk maksiat, mengejar dunia semata. Tapi boleh diambil untuk bekal. Ngambilnya termasuk ibadah, bukan kunci rezeki. Kami jadikan semisal mereka fil khalqati pada ciptaan badalan sebagai ganti minum dari mereka. Bi an nuhlikahum dengan kami hancurkan mereka tabdilan sebagai ganti. Lafaz tabdil itu takkid penguat. Wa waqat idza dan menempati lafaz idza mauqi'in seperti kedudukan in. Wa idza syi'na punya makna in syi'na. Nahwu contoh in syi'na iyyasa yudhibukum. Bila Allah menghendaki Allah akan musnahkan kalian. Li'annahu ta'ala lam yasa dzalika, tapi Allah belum mewujudkan itu. Karena Allah untuk kasus ini ketetapan takdirnya melewati takdir syar'i sehingga manusia diberikan arahan lalu mendapatkan tugas memilih. Makanya mereka enggak segera diganti langsung, tapi apa? Suruh memilih. Lam yasa dzalika, Allah mewujudkan itu dengan menghancurkannya. Wa idza lamma waqa'a, dan ketika itu tidaklah wa idzan, dan kalau begitu lamma yaqa'u itu tidak terjadi. Wa idzan lamma yaqa', karena itulah makanya itu tidak terjadi. Karena itu takdir syar'i, maka manusia untuk memilih. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila. Inna hadhihi, sesungguhnya ini surah ini tadhkiratun merupakan peringatan, idhatun nasihat lil khalqi untuk makhluk. Faman syaa'a, siapa yang mau, ittakhadha dia mengambil ila rabbi kepada Rabbnya sabila jalan. Punya mana thariqan bito'ah, bentuknya ketaatan. Ya, pengen taat, jalan mengantar pada Allah, inilah petunjuknya, kerjakan. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan bukanlah kalian sebagai penentu masyiah, bita waliyah, wa ma yasha'una atau tasya'una. Ittakhadha sabila, yang bisa menetapkan jalan itu bito'ah. Walaupun pengen, bila Allah belum menghendaki ya tidak bisa. Tapi bila sudah tiba saatnya dimudahkan. Siapa pengen taat tapi juga belum taat, tapi juga tiba saatnya taat, siapa kisahnya? Abu Sufyan, masa damai 6 Hijriah, setelah perjanjian Hudaybiyah, masa damai ia gunakan dagang ke Syam. Di sana dia dimampirkan Heraklius di kerajaan bawahannya di Syam. Karena dia dapat surat dari Nabi, surat dakwah, pengen ngecek Nabi sing dakwah itu seperti apa, sapa wong Arab sing kenal. Nah, rombongan Abu Sufyan itu dimampirkan. Setelah dijanji kon jujur, kemudian ditanya. Ternyata Heraklius itu grogi menghadapi dakwah ini. Kenapa? Hak. Karena di ahli kitab sudah minta pertimbangan kakak seperguruannya, dakwah ini memang benar. Akhirnya dia katakan, bila memang Muhammad itu hak, dia nanti akan menguasai apa yang sedang saya kuasai. Saya nanti akan membasuh kedua telapak kakinya ketika berjumpa. Mendengar ungkapan ini, Abu Sufyan itu goncang. Wah, raja adidaya dunia saja menghadapi dakwah Nabi grogi. Gimana nanti kerajaan sing kecil-kecil? Sementara dia sedang memimpin Quraisy, sepeninggal Abu Jahal yang mati pada perang Badar. Bergejolak itu. Tapi juga tetap belum bisa untuk masuk kepada Islam, sehingga tiba saatnya Allah mengislamkan dia. Makanya ketika dakwah kita jangan memaksa. Begitu diomongi mesti gelem, tidak bisa. Bisa kah? Tidak bisa. Mungkin orang di dakwah itu mungkin maunya besok, mungkin maunya lusa, mungkin maunya kapan, bulan depan, tahun depan, pokoknya sebelum mati.
Kapan itu kan nggak tahu. Kenapa? Memang Allah yang mengendalikan dan itu ada hikmahnya. Kalau orang itu begitu didakwai langsung iman kabeh, bar kuwi enggak ana wong sing kafirna terus dakwah sapa? Dakwah pisan iman kabeh. Terus dakwah sapa? Dak ini nganggur. Makanya sing gelem ya siji, loro, somben telu, somben dawa gak enek, kapan gruduk akeh. Dan sebagainya itu ada hikmahnya. Makanya semua itu adalah kehendak Allah, bukan karena kehebatan dai yang ucapannya menggetarkan, bukan, tetapi itu memang hati digenggam oleh Allah. Kapan akan diimankan itu ada saatnya. Maka daripada itu ketika berdakwah jangan memaksakan dan juga tidak putus asa. Coba ceritanya dakwah putus asa. Ngomong ora kena, siksa lekas klidang teko tinggal lungo. Ternyata dia kena hukuman. Coba Nabi Yunus, walaupun kita nggak boleh mencela pada Nabi Yunus, itu ada hikmahnya masalahnya. Makanya dakwah itu menyampaikan, sampaikan terus. Gelem kamu dene ra gelem, muga-muga somben dawa gelem. Tetap nggak mau, resiko tanggung dhewe yang penting tugasku dakwah selesai. Cita-citaku setinggi langit. Nanti Allah akan memberikan pahala sebagaimana cita-cita, bukan berapa jumlah orang yang mengikuti dakwah. Maknanya begitu. Jadi semuanya itu adalah untuk bisa mencapai tujuan sesuai dengan kehendak Allah. Tugas kita kerja keras, berharap dan menyerahkan kepada Allah untuk diberikan pilihan yang terbaik. Dzalika, yang demikian itu, innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada Dia aliman, zat yang maha tahu, bi khalqih, pada makhluknya, hakiman, lama bijak, fi fi'li, pada pekerjaannya. Yudkhilu man yasha fi rahmatih waz-zalimin a'adda lahum adzaban alima. Yudkhilu, Allah akan memasukkan man yasha, kepada siapa yang Ia kehendaki, fi rahmati, pada rahmatnya. Kehendak di sini kehendak syar'i atau kehendak kauni. Allah memasukkan kepada siapa yang dikehendaki di dalam rahmatnya. Kehendak kauni atau kehendak syar'i? Jawab, kehendak syar'i. Kalau kehendak kauni, Allah mencipta untuk disiksa, enggak ada. Karena semuanya dicipta itu fitrah. Kalau kehendak kauni itu dicipta langsung terjadi apa adanya, watu atos ya sudah atos. Enggak ada manusia dicipta untuk masuk neraka, enggak ada. Tapi manusia dicipta itu ada fitrah. Adapun masuk neraka itu adalah syar'i, suruh milih, setelah dibekali milih. Setelah ngerti sego anget karo sego mambu, ngerti bedakne mampu dan ada fitrahnya, kok panggah milih sego mambu itu mengingkari fitrahnya, akhirnya masuk ya rasakno dewi. Masuk neraka itu begitu permasalahannya. Makanya orang masuk neraka itu enggak pernah nyalahkan siapa-siapa, kecuali nyalahkan siapa? Diri sendiri. Kenapa? Saya dulu mendustakan. Wong itu juga pantasnya tidak. Tapi enggak ada gunanya mereka punya kesadaran. Kenapa? Waktunya sudah habis. Jadi masyiah di sini Allah mengendaki siapa yang akan masuk ke rahmatnya, ini melewati syariat. Nah, kita suruh milih. Setelah tahu, ngerti, iso nimbang baik buruk, punya kemampuan, punya keinginan, punya fitrah, maka pilihlah yang baik, tinggalkan yang buruk. Adapun mereka yang sengaja membunuh fitrahnya gara-gara hasad, aku neraka ra apa-apa, sing penting saya bisa menjadi oposisi dalam rangka membela kelompokku, hawa nafsuku. Nah, nanti orang yang kayak begitu nanti pasti menyesal. Rahmati punya mana, jannati, surganya, wahum, dan mereka al-mu'minun, semoga kita termasuk si mukmin. Wa dzalimin, sementara orang zalim, nasobahu, yang menasobkannya, fi'lun muqaddarun, ada fi'il yang diperkirakan, yaitu adda. Yufasiruhu a'adalahum, yang menafsirkannya lafaz a'adalahum berikutnya itu. Allah menyediakan kepada wong sing zalim adzaban alimah, siksa yang menyakitkan, punya mana mu'liman. Siapa mereka? Wahum al-kafirun, adalah mereka orang-orang kafir.
setelah tegak hujjah sengaja menutup mata, menutup telinga, menutup hati sehingga tidak mau menerima. Nah, itu yang mereka nanti akan disediakan dengan neraka. Setelah terbaca beberapa tafsir dan 5 macam tafsir atau lebih, tersimpul beberapa pelajaran berikut, mau dicatat silakan. 1. Faidah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Masih ingat apa faedahnya? Ini materi usul tafsir semester pertama ini keluar, semester kedua baleni. Awal sampai akhir. Kenapa? Modal tafsir ya harus punya ilmu usul tafsir. Dan duwe ya pe macul orang dipacul apa dicarui nggawe tangan. Faidah Al-Quran itu berunsur-unsur minimal ada 4 faidah. Pertama, pengokohan ilmu dan hati. Ilmu itu dipahami satu poin demi satu poin. Satu ayat pahamono, dimantapkan di hati. Mari ayat kedua pahamono, dimantapkan di hati. Selesai ayat ketiga pahamono. Ibarat makan sesendok demi sesendok dikunyah dan dinikmati. Itu hikmah beransur-ansur. Hikmah kedua adalah pemudahan pemahaman dan penerapan. Memahaminya mudah, menerapkannya mudah. Satu poin dipahami, mudah kan? Diterapkannya suka mudah. Yang kedua, pemudahan pemahaman dan penerapan. Yang ketiga, faedahnya kenapa beransur adalah pengangenan, tansyitul himam, menggelorakan selera. Terutama ketika ada kasus kok nggak turun-turun ya, kapan turun ayat, kapan turun ayat, kapan turun ayat, itu kangen. Begitu turun langsung disambut. Istilah syar'inya adalah istilah bahasanya itu adalah tansyitul himam, menggelorakan selera, membuat kangen. Kapan turun ayat? Ketika ada masalah belum ada penyelesaian, kapan turun? Kapan turun? Itu namanya pengangenan. Kemudian yang keempat, hikmahnya beransur-ansur adalah penerapan hukum secara bertahap. Penerapan hukum secara apa? Bertahap. Semisal keharaman khamr, berapa kali tahapannya? Pertama, manfaatnya ada, madharatnya ada. Sing beneh ya beneh, sing kecanduan ya panggah rong beneh. Tahapan yang kedua, mabuk ya mabuk, tapi pas sholat sudah tidak boleh mabuk. Oh malah latihan. Piye carane? Pas sholat hilang mabuke. Latihan. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, sudah latihan kuat, diputuskan total, innamal khamru wal maisiru rijsun min amalis syaitan wajtanibu. Amal setan mandek. Langsung produsennya langsung menghancurkan pabriknya sampai gang-gang Madinah itu banjir khamr. Itu ketika mapan seperti itu. Itu hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Nomor 2, sabar kunci sukses. Titik. Nomor 2 ringan. Sabar kunci sukses. Cuma wilayah sabar itu luas ya. Karena sabar itu maknanya kemampuan mengendalikan emosi. Apa makna sabar? Kemampuan mengendalikan emosi. Apa kemauan emosi? Pas senang, pengen senang-senang, itu dikendalikan. Susah, putus asa, itu dikendalikan. Terlalu luas wilayah sabar. Di sini kita ambil bagian kecil dari wilayah sabar. Sekarang masuk pada nomor yang ketiga, objek sabar diantaranya. Objek sabar diantaranya 1, ridho dengan takdir kauni.
adanya keimanan dan kekafiran. Ini nomor 3. Objek sabar diantaranya. Ini enggak kita bahas semuanya, hanya setitik dari luasnya wilayah sabar. Objek sabar diantaranya 1, ridho dengan takdir kauni adanya iman dan kafir. Objek yang kedua, perjuangan di takdir syar'i dengan dakwah. Hikmah kedua atau sasaran kedua, objek kedua, perjuangan di takdir syar'i dengan berdakwah. Titik, itu nomor 3. Objek sabar diantaranya 1, ridho dengan takdir kauni, di sana ada iman dan kafir. Yang kedua, perjuangan di takdir syar'i dengan dakwah. Sekarang kita lihat keadaan manusia, iman kafir ada atau selalu ada? Selalu ada seperti siang malam. Kenapa? Allah bikin ketetapan. Ada siang, ada malam, ada iman, ada kafir. Ini takdir kauni. Ada lagi, ada perempuan, takdir kauni. Ada atas, ada bawah, itu takdir kauni. Ada iman, ada kafir, itu takdir kauni. Ya sudah, tomponan, sabar. Itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Modal terjun di takdir kauni dengan dakwah. Makanya Quran diturunkan kepada manusia, enggak kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat yang kafir. Nah, karena pada manusia tidak iman ada kafir, makanya diturunkan Quran untuk apa? Modal dakwah. Sehingga di situ manusia diberikan kesempatan meraih fadilah dakwah. Ini termasuk kesabaran. Adanya takdir kauni, iman kafir, untuk diwujudkan takdir syar'i, yaitu dakwah. Manusia akan panen pahala dengan takdir syar'i terjun ke medan dakwah. Apa fadilah dakwah? Salah satunya simple tetapi menyeluruh. Ayo, dalilnya sapa? Ngeri. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari. Fadl. Kasaka kayak siji sudah mewakili. Apa? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sapa? Sing mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang mampu terjunlah, yang tidak mampu mendukunglah. Dengan apa yang mampu didukungkan. Dan siapa itu pasti mendukung. Dan kenyataannya Nabi SAW bersama istrinya, yang terjun optimal Nabi atau istrinya? Atau kedua-duanya? Jawab, Nabi yang optimal, istrinya mendukung. Nanti derajatnya sama. Derajatnya sama. Nabi ngurusi luar, istri ngurusi dalam. Sehingga Nabi pulang di rumah tentram, Nabi meninggalkannya di rumah ada yang ngurus. Sehingga dakwanya tidak diganggu oleh kerepotan orang berumah tangga. Lah, membantunya istri untuk mulusnya dakwah, maka nilainya sama. Makanya Bu Khadijah menjadi ratu surga. Makanya di situ memberi petunjuk kepada kita, terbaik itu dengan mempelajari dan mengajarkannya. Enggak semua orang itu jadi ustadz dan dai jadi khotib. Iya, kalau cuma jadi khotib kabeh. Ya bangga sitok wae. Lainnya kehilangan kesempatan. Enggak. Sama. Kenapa? Mitra, nafas, menghirup, mengembus. Situ khotbah saya mendengarkan. Nanti sama-sama diamalkan dan jawil kiwa tengen. Ayo. Diterapkan di rumah masing-masing. Karena ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Sama nanti. Dan apa yang bisa diperbantukan nanti dilengkapi. Itu tadi nomor 3, objek sabar diantaranya ridho adanya takdir kauni, ada iman ada kafir. Yang kedua, untuk terjun di takdir syar'i dengan perjuangan dakwah. Nomor 4, modal dakwah.
Apa modal dakwah? 1, ilmu. 2, kokohnya mental. Dengan titik 2, sholat, doa, zikir, dan sholat malam. Nomor 4, cerita tentang modal dakwah. 1, ilmu. Karena konteks sebagai tadhkirah tadi gitu kan di ayatnya tadi. Inna hadhihi tadhkirah, itu model, itu ilmu. Tentunya dengan manhaj, metode sahabat Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat, itu model. Inna hadhihi tadhkirah faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila, itu ilmu itu. Diilmui. Tadhkirah sebagai mau'idhah, diilmui. Dan ilmu itu sampai mati. Kira-kira belajari guru karo murid itu cek mempeng gurunya atau muridnya? Belajari guru karo murid cek mempeng gurunya apa muridnya? Ayo jawab. Urung mesti. Seringnya murid mempeng lek ujian. Bar ya bur. Sing ngulang liburan enggak ada libur bangga ngaji wae. Murid Imam Syafi'i membaca Risalah dibalane ping 500. Sat Ainur Rafiq pernah cerita, semoga Allah merahmatinya, yang meninggal hari Jumat kemarin. Yang banyak berduyun orang bertakziah, semoga Allah merahmatinya, mengampuninya. Kita menyusul pada kebaikan dan nanti berkumpul di surga Allah Ta'ala. Awal-awal dakwah di Tulungagung sekitar 82 atau 83, saya geruduk numpak sepeda pancal lomba yang Tulungagung sono. Itu beliau cerita ketika menyampaikan materi tafsir Ibnu Katsir, disiapkan membacanya pising dikajeni ping 40. Iki apa ujian iki lek barani ping pira kira-kira? Rong mesti ping 40. Makanya dai ngaji sesuk itu malaman itu persiapan. Baca lagi rong paham, baca lagi rong paham, baca lagi. Berulang-ulang. Kenapa? Tanggung jawabnya harus yang disampaikan itu jelas dan gamblang. Kenapa? Tanggung jawab kepada umat. Nek murid cek penak, salah ya sudah munggah baleni ngono ae selesai. Masa dakwah ngono kuwi carane? Masa dakwah begitu caranya? Makanya kadang orang berdakwah itu buku jadi istri pertama, istri kadang jadi istri kedua lah ya. Ya, artinya butuh sabar. Makanya Bu Khadijah ya tinggali lunga ping pira kira-kira ya. Ya begitu memang alamnya ya ngono kuwi. Maka itu butuh kesabaran. Itu tadi modal dakwah pertama ilmu sudah kita sampaikan. Yang kedua kokohnya mental. Untuk mengokohkan mental pakai apa? 1 sholat, 2 doa, 3 zikir, 4 sholat malam. Wa minal lail fasjud lahu lailan tawila. Wat kusmaru bukrata wa asila. Jelaskan itu. Ada zikir pagi, subuh, ada zikir sore, zuhur, asar, ada tasbih malam, maghrib, isya, ada malam yang panjang supaya sujud, sholat malam. Itu kan disimpulkan, itu kan modal kan. Mengokohkan mental itu adalah sholat, doa, zikir, dan sholat malam. Makanya bila sudah masuk kepada kelas i'dad itu enggak sama dengan kelas bawahnya. Kelas i'dad itu sudah siap untuk berdakwah. Si SMP ngono anak pengasuhe beresiko. Gede-gede pangkat pengasuhe jane bahaya apa wis apa wah wani nglamar anake mara tuwa tangi dadak nggugahi. Apa sok nek rabi gitu memiliki
pembantu rumah tangga tukang nangek nih bangun malam, bos tangi bos. Ya, saya rapi saya mencari pekerja yang pegayane membangunkan bos subuh bos. Ngono ya. Di mana kedudukan seorang suami? Ada perintahku angfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana peran istri yang sudah ngurus anak-anak panggah digolekne, pengasuh gugai dan sebagainya. Gugai itu di SD cek pantes, gugai di SMP cek pantes. Kelas SMA itu pantasnya gak ada pengasuhnya. Kudu sadar dewi, kudu nggugah awake dewi. Kenapa? Kamu sudah siap dakwah. Apa meh ngelamar anak moro tua loh ya. Sempur 16 munggah semingkir rapi to ya. Sapa 16 munggah rong mikir ngapi, ngacung. Ora wani ngacung lho ya. Mosok ngene panggah golekne pengasuh kae. Harus membangunkan diri sendiri. Kenapa? Modal dakwahmu itu apa? Jaga sholat malam. Gak usah cari pengasuh. Nanti bila sudah beristri, nanti saling bantu. Istri bangun duluan membangunkan suami, suami bangun duluan membangunkan istri. Bukan malah bangun duluan malah ngemuli jak turu bareng. Bangkongan. Ya apa ngono ki mondok. Lor kidul padha ae. Bahaya. Ya perlu itu tidak ada yang namanya pengasuh, harus bangun sendiri. Kenapa ini modal dakwah ini? Ayatnya itu perintah itu jelas, perintah dakwah bekalannya adalah jaga zikir pagi, zikir sore, zikir malam dan sholat malam. Disimpulkan apa? Modal mental 1, sholat 2, doa 3, zikir ketika sholat malam. Itu harus itu. Sekarang masuk yang nomor 5, waspada sifat kafir. Waspada sifat kafir. 1. Hidup hanya di dunia. Ini sifat kafir. Hidup hanya di dunia, siang kerja dan makan, malam adalah mati. Ini sifat orang kafir. Apa sifat orang kafir? Nomor 1, hidup hanya di dunia, siang sibuk kerja dan makan, malam mati. Bahaya ini sifat itu. Nomor 2, tidak ada iman pada hari akhir. Jangan dipikir itu hanya dunia saja. 3, surga itu ialah sehat, cerdas, terampil dan kaya. Ini pemikiran orang kafir ini. Surga adalah sehat, cerdas, terampil dan kaya. Lalu yang keempat, neraka adalah kesebalikan nomor 3. Enggak sehat, enggak cerdas, enggak terampil dan miskin. Itu katanya neraka. Ini waspada sifat orang kafir. Ada berapa macam tadi minimal? 4. 1, hidup hanya di dunia, makanya siang sibuk untuk kerja dan makan, malam mati. Nomor 2, enggak ada iman pada hari akhir. Nomor 3, surga adalah sehat, cerdas, terampil dan kaya. Nomor 4, neraka adalah kesebalikannya. Sekarang nomor 6, sikap mukmin. Sikap mukmin. 1, mensyukuri kuatnya badan dan materi sebagai modal ketaatan. Nomor 1, menyukuri kuatnya badan dan materi sebagai modal ketaatan. Ini sikap mukmin, menyukuri kuatnya badan dan materi, badannya kuat, materinya kuat, syukuri. Untuk apa? Modal ketaatan. Bapak kalau enggak nanti dicabut nanti. Kalau enggak nanti dicabut atau diistidraj. Dilulu malah bahaya nanti.
Nomor dua, menjadikan Islam sebagai tuntunan. Itu sikap mukmin yang nomor dua, menjadikan Islam sebagai tuntunan. Ini luas pembahasannya. Keilmuan itu luas, Islam itu luas. Kuncinya itu dipelajari. Nomor tiga, menempuh sebab surga. Nomor tiga, menempuh sebab surga. Surga itu jalannya banyak, kenali, tempuhlah, penuh harap, doa. Yang keempat, menghindari sebab neraka. Menghindari sebab neraka. Itu minimal ada 4 sikap mukmin. Apa nomor 1? Menyukuri kuatnya badan dan materi sebagai modal ketaatan. 2, menjadikan Islam sebagai tuntunan, berarti dipelajari. Nomor 3, menempuh sebab surga. Kenali jalan ketaatan yang mengantarkan ke surga. Yang keempat, menghindari sebab neraka. Demikian ayat 23 sampai 31 bagian akhir dari tafsir surah Al-Insan. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk surah berikutnya seolah bisa kita kaji di waktu berikutnya. Allahumma shuwab walhamdulillahirabbil alamin. Ada tanggapan silahkan. Kita cukupkan istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.